makan buah duren di tepi telaga. Inilah bunda-bunda keren, insya Allah ahli surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, belajar bersama, mengejar ridha ilahi. Allahu Akbar. Lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nuril dua, bunda-bunda hebat, cinta Al-Quran, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum uti semua. Assalamualaikum ya uti semua. Perkenalkan kami dari kantin SMA Nuril Jambi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian hari Rabu penghafal Al-Quran, insya Allah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu rahmati Allah, hari ini kita judulnya sukses bersama, berarti harus sama-sama. Sebuah ayat tadi yang dibacakan oleh Ustazah Leli. Kalau saya jangan usah dipanggil Ustazah, cukup ibu, karena saya bukan Ustazah. Ustazah Leli membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 102. 102 ya, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang diseru orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna dan janganlah kalian mati illa kecuali antum kalian muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Di depan, di awal ayat kita disuruh dengan hai orang-orang yang beriman. Imannya seperti apa? Ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang tipis, ada yang tebal. Tapi di ujung ayat, janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Ini ibu-ibu, kita bertitik tekannya di sini. Kita lahir, semua yang ada di sini kita lahir insya Allah semuanya kondisinya semuanya dalam kondisi muslim. Karena ayah ibu kita muslim, otomatis anak-anaknya pun muslimat atau muslim dan muslimah. Kalau orang tua kita ternyata non muslim, lalu kita setelah dewasa mengikrarkan diri kita untuk muslim, kena juga kita karena sudah beriman. Tapi kita yakin semua yang ada di sini dari lahirnya sudah muslim. Maka harapannya sampai ajal menjemput pun dalam kondisi muslim. Apa yang diperintahkan kepada kita? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dengan apa? Dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jadi bukan sepotong-sepotong, bukan sedikit-sedikit, tapi dengan sebenar-benar takwa. Supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan muslim. Saya membagi 3 tips kepada kita semua hari ini supaya kita mati dalam keadaan muslim itu ada 3. Yang pertama, senantiasa teguh dengan ajaran-ajaran Islam. Ya Bu ya? Belajar Quran itu ajaran Islam bukan? Ajaran Islam. Tahsin itu belajar Islam, belajar Al-Quran itu adalah ajaran Islam. Maka senantiasa teguh. Namanya teguh, pohon yang paling besar itu pasti lebih teguh daripada pohon yang kecil. Teguh itu artinya tidak mudah digoyahkan, tidak mudah terterpa angin, baik itu angin badai ataupun angin sepoi-sepoi. Tapi kita ini lebih sering tergoda dengan angin sepoi-sepoi, bikin ngantuk.
Kalau anginnya kencang kita berpegangan erat, tapi kalau anginnya sepoi-sepoi kita santai, akhirnya kita tertidur. Ternyata itulah yang membuat kita mati dalam keadaan tidak muslim. Ayo ibu-ibu, semakin kencang ujiannya, semakin berat mau melangkah ke tahsin, semakin kuat tingkatnya, semakin kuat usahanya. Itu yang dikatakan dengan teguh dengan ajaran-ajaran Islam. Ini kita bahasnya karena ini ujungnya Al-Quran, kita bahasnya tahsinnya berarti gitu, cerita tentang tahsinnya. Jadi yang pertama, supaya kita mati dalam keadaan muslim, maka apa Bu? Teguh dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau sudah mengikrarkan dirinya, mau tidak mau, karena kita sudah dari lahir itu sudah muslim, maka mau tidak mau kita ikut dengan ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam itu cuma ada dua Bu, perintah dan larangan. Taat perintah, jauhi larangan, maka kita sudah melaksanakan ajaran Islam. Jangan bertanya, kalau kita mengaku diri kita Islam, kenapa sih nggak boleh makan babi? Kenapa sih nggak boleh buka aurat? Itu perintah. Menutup aurat itu perintah, makan babi itu larangan, maka laksanakan saja. Kalau kita mengaku diri kita muslim, tidak usah bertanya. Walaupun belakang-belakang sini orang mengatakan menutup aurat itu karena begini-begini, berdasarkan penelitian. Itu penelitiannya muncul belakangan. Memakan babi itu haram karena begini-begini hasil penelitiannya. Penelitian itu muncul belakangan. Tapi kalau muslim, dia tidak mempertanyakan hasil penelitiannya. Yang dia katakan, saya teguh dengan ajaran Islam, maka saya menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Menuntut ilmu adalah perintah. Maka harus teguh nih menuntut ilmunya. Jangan hari ini rajin, besok kawan bilang, kita udah salah pergi dulu, enakan kita mampir dulu ke Jamtos. Dingin, di sekolah panas. Nyari apa? Aku bandarin lah. Makan apa? Minum es. Ada yang begitu Bu? Sana bilang ada, sini bilang enggak. Nah, ada yang betul? Hah? Baliknya. Berarti gini, ayo kita tahsin dulu, pulangnya kita mampir ke Jamtos. Ada yang begitu? Ada ya? Enggak masalah. Tapi niat utamanya belajar dulu. Mampirnya bonus. Tapi niatnya udah Jamtos itu. Niatnya sudah Jamtos. Ayo kita tahsin yuk, balik Jamtos lah. Oh, niatnya Jamtos ya, berarti dibenarin niatnya. Ya kita tahsin dulu, walaupun ke Jamtos itu bonus ya. Jadi ini Bu-ibu, jangan mudah digoyahkan. Bila perlu setelah pulang dari sini, ajak lagi yang lain semakin banyak. Ternyata tahsin itu seru gitu. Ya, nggak membosankan gitu ya, mudah-mudahan. Ibu gurunya juga nggak membosankan. Supaya apa? Kita mau membangun peradaban. Kalau kita tidak bangun dari kita dulu, bagaimana kita akan membangun anak-anak kita? Bagaimana kita akan menyuruh anak-anak kita, anak cucu kita? Bentar lagi saya punya cucu, kalau Allah ridhoi gitu ya. Ya tunggu anaknya nikah dulu tapi. Doanya kan gitu ya beratnya ya. Kapan kakak nikah Bu? Belum ya? Iya. Kan doanya begitu, nikah dulu kita punya cucu kan? Iya. Cucu udah banyak, anak-anak murid udah banyak yang menikah. Jadi dipanggil nenek kalau ketemu di Jamtos. Jadi iya kan jalan-jalannya Jambi itu kan Jamtos ya. Jadi Ibu yang rahmatillah Allah, kalau kita tidak belajar, maka kita bagaimana mengajarkan anak-anak kita? Bagaimana kita akan membangun peradaban? Maka ayo bersemangat untuk senantiasa kita tahsin. Bu. Kalau kita sendirian baca Qur'annya, bacaan Qur'an kita paling top, paling betul, tidak ada yang salah. Betul kan? Tapi kalau sudah didengarin sama ustazah, kok salah galau aku yo. Ayo ustazahnya, besok aku udah mau datang lagi lah. Salah lah galau. Enak aku ngaji dewe. Salah apa betul? Begitulah kondisi kita. Tetapi yang betulnya adalah semakin kita salah, semakin kita belajar. Bukan disalahkan sama ustazahnya, diperbaiki. Karena kita masih kurang baik, maka diperbaiki bacaan kita gitu. Jangan bilang ustazah penghapus hafalan, perusak bacaan. Tahu tidak
Bu menghapus hafalan. Kan udah ngapal nih, udah lancar. Begitu ngadep ustazah, hilang galau. Ustazah, tadi kami sebelum ketemu ustazah ini lancar Bu, tapi begitu depannya Bu hilang galau. Untung gak dijawab sama Ustazah Winda. Memangnya saya tukang hapus hafalan. Hapus, hilang galau gitu. Karena grogi, karena masih kurang lancar, sehingga dalilnya keluar. Sebelum ketemu ustazah kami lah lancar. Begitu duduk depan ustazah hilang galau. Jadi begitu duduk dihapus sama ustazah hafalannya, hilang galonya. Gitu ya. Tadi waktu kami di rumah berlatihlah betul ustazah bacaan sya kami itu. Sampai di sini kok salah ya ustazah? Ustazah ini rusak bacaan kami. Jadi kita tuh kalau merasa masih salah belajar. Jangan pertahankan. Aku udah betul lah bacanya. Sudahlah ustazah tuh sok memperbaiki baik itu. Padahal beda tipis baik aku bacanya sama ustazah tuh. Beda tipis. Ya. Beda tipis saya bacanya sama ustazah tuh. Ustazah tuh nyalain saya. Udah besok saya datang lagi ngajak pula kawan. Bu, bacaan kita lah betul lah dah. Iyo, ngapa ustazah tuh masih salahin. Besok kita harus datang lagi lah yo. Iya dah. Ah, jadilah itu angin sepoi-sepoi Bu, angin sepoi-sepoi yang menjerumuskan orang. Jadilah kita penular dosa zariyah. Mau Bu? Kita inginnya jadi penular amal jariyah Bu, bukan jadi penular dosa. Tuh. Kemudian anaknya ngaji karena kita tidak mau vaksin, anaknya baca Quran di rumah, kata kita salah, kita benarin dia dengan cara kita, padahal kita salah juga. Kita belum betul juga, lalu kita benarin anak kita, diturunnya lah kata kita tuh salah dia, berarti kita nularin dosa zariyah karena kita ngajarinya yang salah. Maka ayo ibu-ibu rajin-rajin belajar. Jadi kalau anaknya salah kita benarinnya bisa. Itu kita sama anak-anak kita sama belajar. Mana ada Bu sekolah anak yang bayar maknya sekolah gratis, ada? Harusnya saja kita bayar, tapi saja sudah digaji, jadi nggak boleh bayaran dia. Kita boleh terima bayaran dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu bayarannya uang sekolah anak, bukan uang sekolah ibu-ibu. Kita belajar rutin nih. Ayo Bu, ini nikmat Allah buat kita, disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau kita kufur, Allah cabut dan azab Allah itu amat pedih. Ini jadi motivasi kita pertama. Jadi kalau kita ingin mati dalam kondisi muslim, yang pertama kita lakukan adalah apa Bu? Teguh dalam ajaran Islam. Karena hari ini kita belajar tentang tahsin, maka tahsinlah yang kita bahas. Kemudian yang kedua, supaya kita mati dalam keadaan muslim, yang kedua adalah senantiasa beristighfar, terutama di pagi dan sore hari, yaitu membaca Sayyidul Istighfar. Ibu udah hafal kan? Ayo yang hafal, saya mau dengar. 1, 2, 3. Ya, angkatan tua sudah hafal Bu. Angkatan tua tuh SMA yang angkatan tua, karena anaknya dari TK, SD, SMP, SMA sekarang. Jadi sudah 12 tahun dia belajarnya. Jadi kakak kelas sudah hafal, belajar ya. Adik kelas belajar. Ngakunya belajar, jangan teriak belum. Belajar. Dihafal ya Bu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian takdirnya sampai di siang hari, wafatnya, ajalnya sampai di siang hari, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, kalau malamnya ajal menjemputnya, maka dia akan masuk surga. Yang masuk surga itu orang muslim Ibu, yang berislam yang masuk surga. Ya, kan dikatakan akan masuk surga
Sekarang pertanyaannya masuk surganya kapan? Bukan mati dulu, Bu. Kan kita nggak tahu hisabnya. Memang dijamin masuk surga, tapi kapannya tergantung. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Sudah berapa, Bu? 2. 1. Teguh dengan ajaran-ajaran Islam. 2. Membaca Sayyidul Istighfar pagi dan sore hari. Baca ya. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan jamaah. Ya, ini yang susah nih. Langsung dia bilang, ini yang susah. Ini jamaahnya jamaah tahsin. Jangan ditinggalkan jamaah tahsinnya, Bu. Jamaah belajarnya, kelompok artinya jangan mengeluarkan diri dari kelompok belajar. Karena begitu kita keluar dari kelompok belajar, maka tidak lagi kita ikut belajar. Domba, dalam hadis itu dikatakan, domba yang sendirian akan lebih mudah diterkam serigala daripada domba yang rame-rame. Bukan berarti ibu-ibu domba-domba yang hilang ya. Itu perumpamaan Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah itu yang banyak itu adalah domba. Ibu-ibu pernah menonton Flora dan Fauna? Kalau yang luar negeri itu apa namanya? Wolf atau animal? Ya, iya ibu-ibu nonton itu ya. Saya juga pernah nonton. Ada segerombolan banteng. Banteng itu badannya besar-besar dah, Bu. Berani dak singo tuh, Bu? Kalau dia bergerombol. Coba ada yang kececer, ngerumput dewean, kawan lah pergi dia ngerumput dewean, apa yang terjadi dengan dia? Kena terkam, karena dia asik dengan dirinya dewe, dak dengar nasihat kawan, ayolah kita ngaji. Kagetlah dulu aku masih nak masak, kagetlah dulu aku masih nak dandan, kagetlah dulu aku masih nak nyuci. Asik dia dengan urusannya dewe, sehingga dia ditergam sama singo. Singanya semakin melalaikan kita, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari hidayah Allah. Maka ibu-ibu, ini majelis-majelis yang mulia, majelis yang baik. Sebaik-baik majelis itu adalah majelis belajar. Maka jangan pernah berniat meninggalkan majelis belajar, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat. 3 ini saja, Bu, gak usah banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan juga saya ngomong nanti ibu bosan. Nggak mau lagi besok dengerin saya, gitu ya. Jadi 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita mati dalam keadaan muslim. Yang pertama adalah teguh dengan ajaran Islam. Yang kedua, memperbanyak atau membaca Sayyidul Istighfar pagi dan sore hari. Yang ketiga, jangan meninggalkan jamaah. Jamaah kita sekarang jamaah belajar. Jangan pernah ingin pergi. Ustazahnya kayak gitu. Aku nak pergi baiklah. Ustazah tuh tidak pernah negur aku. Yang ditegur kawan baik. Kawan tuh mentang-mentang bacaannya Laila, itu yang disapu. Saya tidak pernah disapu. Udahlah besok datang lagi lah. Ngambek.com, Bu. Merajuk.com. Ya? Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Jadi supaya kita selamat, Islam itu artinya keselamatan. Supaya kita selamat dunia dan akhirat, maka kita kerjakan yang 3 ini. Barang siapa yang bertakwa kata Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya. Jangan apa saja yang kita inginkan, jalan kebaikan, Allah akan mudahkan. Maka bertakwalah. 3 syarat takwa tadi, teguh dengan ajaran Islam, memperbanyak istighfar, kemudian tidak meninggalkan jamaah. Mudah-mudahan tidak puas, karena kalau puas tak mulai ketemu saya. Mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Alaikum fala takunanna minal mumtarin. Lillahi bisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakillah kepada Ibu Ruhardi yang telah memberikan kita penguatan ya bunda-bunda. Intinya kita tuh diseru belajar dari TK sampai ke tua, bahkan sampai ke liang lahat. Benar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah atau tutuplah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bunda-bunda yang hari ini berjumlah lebih kurang 80 sampai 90, lanjut tahun depan kita adakan agenda yang sama, Bunda. Silaturahmi lagi lebih dari ini ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat ya, berlipat-lipat ganda ya, insya Allah ya.
karena ini adalah kebaikan untuk kita semua. Dalam hadis Rasulullah, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita ini bukanlah guru Al-Qur'an, ya. Kita ini bukanlah penghafal Al-Qur'an, tapi kita bisa menjadi sebaik-baik manusia karena belajar Al-Qur'an. Bunda yang ibu rumah tangga bisa menjadi sebaik-baik manusia karena rajin ikut tahsin. Ya, bunda yang kantoran akan menjadi orang sebaik-baik manusia karena rajin juga ikut tahsin. Yang kantoran mungkin agak susah ya bun ya, seminggu sekali paling tidak 2 minggu sekali, pun tidak sebulan sekali. Oh nggak bisa berarti 1 semester sekali. Yang penting pernahlah ketemu ya bunda-bunda ya. Oke, alhamdulillah ya, luar biasa penguatan buat kita.